Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah, tidak pernah kita berhenti menyampaikan alhamdulillah kepada Allah. Karena seandainya rantiang-rantiang di atas dunia pun dijadikan sebagai pena, air nawit jadi tintanya, daun-daun yang ada di bumi menjadi lembar untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan. Rantiang alam kita pakai, air nawit itu alami, daun-daun adalah sudah habis dituliskan, namun nikmat Allah tak kunjung habis, Allah akan Allah tulis. Jadi hanya alhamdulillah yang bisa dimengerti. Maka jangan pernah lupa mensyukuri nikmat itu dengan ucapan alhamdulillah, karena hanya itu yang bisa memenuhi segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam buat Rasulullah juga tak pernah kita lupakan, karena kalau bukan karena beliau, semua yang ada ini tidak pernah ada. Beruntung kita, bernasib baik menjadi umat beliau, karena di dunia mendapat kemuliaannya, di akhirat kelak juga akan mendapatkan kemuliaannya, menjadi orang-orang yang pertama dihisab dan juga yang pertama kali memasuki surga dibanding umat para nabi dan rasul sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya untuk ketua yang menjadi sponsor pengajian malam ini, juga kepada anak-anak yang telah berhadir, semoga ini juga membiasakan mereka dengan kajian, dengan awal ibadah dan juga silaturahim. Nah, pada kesempatan ini Bapak sekalian, kami ingin sampaikan materi atau tema terkait dengan kemerdekaan. Manusia itu pada hakikatnya butuh kebebasan. Ketika dijajah, maka akan ada perlawanan. Kadang perlawanan itu tidak membuahkan hasil kemenangan, harus ada bantuan dari luar. Termasuklah kita bangsa Indonesia ini, Allah berikan kemenangan tanpa perlawanan yang begitu berarti. Peralatan terbatas, SDM manusianya juga tidak begitu tangguh, sementara musuhnya serba lengkap dan canggih. Allah yang memberikan kemerdekaan itu buat kita, bukan karena perjuangan. Makanya dalam pembukaan anggaran dasar 1945 kan tercatat atas berkat rahmat. Jadi rahmat Allah itulah yang memberikan kita kemerdekaan. Namun kita akan berbicara di luar itu. Ada penjajahan dalam diri kita, itu kan dalam berbangsa, dalam bernegara, dalam tubuh kita. Apa yang terus menerus menjajah kita, maka akan kita dapati dalam beberapa ayat dan hadis. Manusia itu, kata Rasulullah, akan berperang melawan nafsunya. Lalu nafsu itu apa? Nafsu, kalau kita bagi dalam tubuh kita ini, ada 3 hal yang harus kita ingat. Di atas ini ada akal, dalam bahasa Arab juga akal. Ada qalbun, diartikan dengan hati, tapi sebenarnya qalbun aja. Kalau hati itu kadang tidak pas. Lalu di bawah qalbun ada nafsu. Jadi dari nafsu, maksudnya dari pusar kita ini hanya sejengkal ke qalbun. Dari qalbun ke kepala ada 2 jengkal. Artinya nafsu ini lebih mudah mempengaruhi hati daripada nafsu mempengaruhi akal, karena jarak tempuhnya yang jauh. Ketika hati sudah dikuasai oleh nafsu, maka maksiatlah yang merajalela.
Kalau akal sudah turun ke bawah menguasai kolbu, itu perlu perjuangan panjang karena jarak tempuhnya jauh dari akal ke kolbu kita. Tapi kalau betul kita sungguh-sungguh, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, kami permudah jalan. Kalau di sini sudah diset, istilahnya mindset, cara berpikir kita mendapatkan rahmat Allah itu mudah, Allah mudahkan. Akal ini akan menguasai kolbu, maka jadilah jalan takwa. Nafsu yang merajalela bisa juga menyeberangi, dia sudah menguasai hati, menyeberang naik ke atas menguasai akal. Maka jalur nafsu ini ke akal kita dalam ilmu kesehatan. Otak manusia ini kan terbagi tiga. Yang depan ini namanya otak reptil, bagian depan otak reptil. Apa itu reptil? Dia binatang buas, binatang pemangsa kan, seperti harimau, buaya, itu kan disebut reptil. Nah, otak depan manusia adalah otak reptil, ada otak tengah, lalu ada otak belakang. Nah, otak depan ini kalau tidak ditempa, tidak dikendalikan, maka otak reptil akan menguasai kolbu. Nafsu sudah mendukung dari bawah, maka jadilah manusia itu puas, ganas, zalim. Nah, otak reptil bisa kita tundukkan. Kalau kita dudukkan otak kita ini kan sama rendah dan sama tinggi. Tapi coba kalau kita menunduk, yang kita sebut ruku, otak reptil berada di paling bawah, lalu ditekan dengan otak tengah dan otak belakang. Apa kata Rasulullah? Lamakan ruku. Itu dalam satu rakaat sekali kita ruku. Lalu dalam sujud lebih ditekan lagi, makin menunduk lagi kan. Otak reptil paling bawah, otak tengah menekan, otak belakang juga menekan. Lamakan sujudmu. Apa kata Rasulullah? Allah itu lebih dekat pada hambanya pada saat sujudnya. Artinya dalam sujud kan kita dua kali pada satu rakaat. Sekali ruku, dua kali sujud. Ruku kalau solat wajib 17 rakaat berarti 17 kali ruku. 17 kali kita tekan otak reptil. Sujudkan dua kali. Dalam satu rakaat dua kali sujud, 17 rakaat. Berarti dalam solat fardu 34 kali kita sujud, 17 kali kita ruku. Total keseluruhan 51 kali kita kendalikan otak reptil ini. Kita buat dia ruku, kita buat dia sujud. Itu baru yang wajib, Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin lebih banyak, lakukan qabliyah, ba'diyah, solat sunat atau qiyamul lail, solat duha. Semakin sering kita solat, maka otak reptil ini akan menipis. Apa kata Allah? Konsep Quran kan simpel. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu bisa mencegah orang dari berbuat keji dan mungkar. Apa maksudnya? Mindset dia berubah, cara berpikir dia sudah lain, karena otak reptil ini sudah ditundukkan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang sudah jarang sholat, lebih sering meninggalkan yang wajib, maka otak reptil ini akan ganas, akan merajalela. Jadilah dirinya dikuasai oleh nafsu. Itulah manusia yang terjajah. Walaupun bangsanya sudah merdeka, bisa jadi orangnya belum merdeka. Dia masih dikuasai oleh nafsu, menguasai kolbunya, menyeberang menguasai akalnya, sehingga yang buruk itu terasa indah, maksiat itu terasa nikmat, kejahatan itu merupakan kebanggaan. Orang-orang seperti ini patut kita prihatinkan atau perlu kita nasihati dan selamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, gundukan doang yang berbahagia. Nafsu pada Quran disebutkan oleh Allah ada tiga tahapan. Ini juga harus kita paham. Jadi malam ini kita kaji dulu, kaji diri dulu. Man arufa nafsah faqad arufa rabbah. Kenali dirimu baru bisa mengenal Tuhan. Kalau diri belum bisa kita kenal, ya gimana kita mau mengenal Tuhan kan?
Nah, dalam tubuh kita ada 3 tahapan nafsu. Pertama dalam surah Yusuf ayat 53 yang Allah sebutkan di situ dengan kalimat nafsu ammaratun bisu. Ada nafsu yang terus-menerus mendorong untuk berbuat jahat. Mata sebagai jalan, telinga pencari informasi, mulut untuk mengelabui, tangan yang akan beraksi, kan? Kaki juga ikut membantu. Kenapa? Karena nafsunya sudah menjalar ke kolbunya, maka dia pun tidak merasa risih. Justru kadang dia merasa bangga dengan kesalahan itu. Itu ammaratun bisu. Orang-orang yang terus-menerus berbuat jahat, dia sudah dikuasai oleh nafsu ammaratun bisu. Lalu yang kedua, kalau kita sudah mulai menyesal, maksiat sudah ditinggalkan, dia sudah mulai taubat, ibadah sudah mulai dikerjakan, maka yang hadirkan justru penyesalan. Penyesalan demi penyesalan, menyesal dia dulu tidak mengerjakan perintah agama, menyesal dia dulu tidak berbuat baik pada ibu dan bapa, menyesal. Penyesalan ini terus datang, pada akhirnya dia diarahkan menuju jalan kebaikan. Apa kata Allah dalam surah Al-Qiyamah? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwam. Itulah nafsul lawwam yang menyesal. Tapi harus kita ingat bahwa sekalian, orang yang sudah dalam tahap nafsu yang kedua ini, di pagi hari dia akan sholat, lalu setelah dia sholat subuh dia ulang lagi kesalahan itu, datang waktu zuhur ulang lagi dosa yang sama, asar juga sama, ibadah terus menerus, maksiat dan dosa tetap dilakoni. Bukan dia berada dalam posisi munafik, tidak, tapi dia sedang dalam proses nafsul lawwam. Dia sedang berjuang meninggalkan nafsu ammaratun bisu, dan sekarang dia sudah dalam tahap penyesalan. Dia menyesal, kadang menang kadang kalah. Namanya juga manusia, ada pasang surutnya, kan? Ketika keimanannya kuat, dia rajin sholat. Tapi ketika keimanan melemah, maka maksiat tetap dilakukan. Sholat tetap dalam pikirannya, tapi tidak bisa ia gerakkan. Itu orang yang sedang berada dalam proses nafsul lawwam. Dia bukan orang munafik, beda orang munafik. Jadi jangan kita salah sangka orang-orang seperti ini sedang berjuang. Harusnya kita dukung, bukan dihina, bukan dicemooh, kan? Karena ada orang sebagian bahasanya merendahkan. Mengapa kok? Yo tadinya sembahyang, waktunya sembahyang, yuk bantu ulama, bantu tuan syekh, kan? Tapi kini sama bangkok dia. Nah, itu kan kalimat-kalimat murid kan merendahkan. Dia mau sholat, dia sudah masuk dalam tahapan meninggalkan ammaratun bisu. Tapi kenapa tetap melakukan kejahatan, maksiat dan dosa? Dia saat itu mungkin sedang kalah dalam peperangan melawan nafsunya, sehingga dia masih elastis, kan bisa ditarik kemana. Namanya nafsu lawwam. Tunggu beberapa saat setelah itu, bisa jadi sebulan, 2 bulan, bisa jadi tahunan, maka dia akan meningkat pada tingkatan yang ketiga yang Allah sebutkan pada surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu nafsul mutmainnah. Orang yang sudah mendapatkan ini tidak lagi melakukan maksiat. Dia sudah malu kumpul sama orang yang berbuat maksiat dosa, temannya dulu atau sahabat-sahabatnya yang dulu. Sekarang dia sudah berani memberi nasihat. Ayo kawan, berhentilah dari minum khamar, berhentilah menghisap narkoba. Dia sudah berani, kan, menasihat. Orang seperti ini sudah berhasil. Dia sudah merdeka, dirinya sudah berhasil mengalahkan nafsunya, bukan menghilangkan. Dia kalahkan. Suatu saat Umar bin Khattab ditanya seorang sahabat, wahai Umar, kita ini kan manusia punya nafsu. Memang saya kalau nafsu ini sudah merajalela, maka ibadah ini seolah-olah tiada artinya. Saya dikuasai oleh nafsu, saya sulit mengalahkan. Terus tanya Umar,
Bagaimana cara agar kita ini bisa menundukkan nafsu? Tapi sebelum itu, Umar, apakah kau ingin kepada Allah mencabut nafsumu? Apa jawab Umar? Tidak. Justru karena nafsu itu saya mendapatkan pahala dari. Jadi Umar bin Khattab tidak ingin dicabut nafsu dari dirinya, tapi dia bersyukur. Kenapa? Karena dengan nafsu itu kita bisa mendulang pahala. Yang tadinya pengen bisa kita kendalikan. Dalam pengendalian nafsu itu disebut dengan pahala. Itulah perjuangan ini. Misal dalam ayat lain Allah sebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang mengingat maqam Tuhannya, maqam Rabbi, wa nahaa nafsa, dia mampu menahan nafsunya. Ini yang Allah berikan jannatul ma'wa atau surga yang tinggi. Maksudnya mengagungkan keagungan Tuhannya dalam berbisnis. Misalnya semangka di sebelah rumah kita dijual misalnya 10.000, sementara jauh di sana dijual lebih murah 8.000. Tapi di sana yang jual non muslim, yang di sebelah kita jual muslim, dan juga dia punya anak yatim. Maksudnya ibu ini jualan, suaminya sudah meninggal, anak yatimnya di situ butuh biaya. Kalau kita mendahulukan nafsu, maka pasti ibu akan cari barang murah walaupun jauh. Tapi orang yang ingat akan makom Tuhannya dan mampu menahan nafsunya, dia akan beli ke semangka tetangganya walaupun mahal. Kenapa? Pertimbangannya adalah menolong cireng, pertimbangannya adalah membantu ekonomi anaknya. Itu kan nafsu yang kita kalahkan. Sama halnya juga dengan silaturahim. Misal ada barang murah, gorengan misalnya di sana 1.000, ada di sebelahnya 2.000, tapi yang jual 2.000 itu di sana awak kan, awak sama marantau dia kamari sama baju. Jadi rencana awak balik ke harga 2.000 dan harga 1.000. Kenapa? Karena kita mengingat makom Tuhan dan kita mengalahkan nafsu, bukan memperturunkan nafsu. Coba bayangkan kalau kita beli yang lebih murah, nampak sama dun sana awak tu kan, aja ya memang payah dah. Awak semua orang tahu sekampung je, bahkan awak dun sana duduk di kampung kan. Masa kasinan awak belanja kamari tak pernah. Jadi itu kan ada ketersinggungan, silaturahim itu kan akan rusak gara-gara kita mendahulukan nafsu. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, tingkatan nafsu yang 3 ini harus kita ingat. Ada masa seseorang dikuasai oleh nafsunya, teruslah memberi nasihat, teruslah memberi nasihat. Tidak usah kita pikirkan orang lain dulu. Bagaimana dengan anak kita, kemenakan kita, kerabat kita? Kalau salah, jangan dibiarkan. Harus terus dinasihati. Oleh ulama-ulama kita dahulu membuat ilustrasinya begini. Air kopi di dalam gelas, kalau terus diisi dengan air putih, sekali siram, sekali tuang, sekali isi terus, itu kan tidak mungkin langsung berganti dengan air putih. Tapi lambat laun semakin lama kita mengisi, semakin lama kita gantikan air yang bersih dan jernih ke dalam gelas, air kotor atau air yang berwarna itu akan melimpah keluar. Artinya manusia juga sama. Tidak bisa sehari 2 hari kita nasihati, tapi kalau terus kita nasihati, lambat laun dia akan berubah. Jadi jangan pernah menyerah untuk menasihati anak-anak, karena Allah sendiri ingatkan kita tentang itu. Fadzakir innama anta muzakkir, beri peringatan Muhammad. Tugasmu hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak punya kuasa merubah seseorang. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, teruslah memberi nasihat sampai keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita meningkatkan dirinya, nafsunya dari ammaratun bisu menjadi lawwam. Dia mendekat kepada ayahnya, ayah saya dulu memang bodoh, tidak mau merawatmu, menjaga, durhaka padamu. Itu sudah bagus, itu sudah bagus.
karena dia sudah masuk dalam tingkatan nafsu lawamah, muncul penyesalan. Tapi terus dinasihati, terus dibimbing dan diajar, maka akan ada masanya dia sampai pada nafsu mutmainnah. Dia akan khusyuk beribadah, dia akan tenang dalam hidupnya, walaupun sedikit uangnya, walaupun dia bukan orang berada, tapi kita melihat kehidupannya begitu tenang dan damai. Itulah nafsu mutmainnah. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan nafsu mutmainnah ini? Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 Allah sebutkan orang-orang beriman dan yang tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika salah atau keliru dalam menggunakan istilah kesehatan, karena dalam otak manusia ini ada namanya hormon. 4 hormon rangsangan dalam otak manusia. Pertama ada disebut dengan dopamin. Dopamin hormon yang didapat apabila kita bahagia, itu hormon, bahasa kesehatannya dopamin. Ada lagi serotonin namanya, ada lagi oksitosin, lalu ada yang keempat hormon endorfin. Nah, endorfin adalah hormon ketenangan secara alami. Mohon maaf bagi kita yang telah berumah tangga dengan hubungan suami istri, kita kan suami ini kan cepat mengantuk. Kenapa bisa mengantuk? Hormon yang 4 dalam kepala kita tadi sudah tumpah pada rahim istri, sehingga kita kelelahan. Tapi menyehatkan badan, kita menjadi fresh kan karena hubungan itu. Tapi kalau tidak tersalurkan, inilah yang menyebabkan gangguan dalam kepala. Kan? Jadi sakit kepala, kalau sebelah disebut dengan migrain kan? Kenapa bisa sakit kepala? Tidak mempan dengan obat, tidak mempan dengan apapun, herbal apapun. Ternyata hanya bisa diobati dengan menumpahkannya atau mengeluarkannya dengan pasangan kita. Itulah makna kenapa Allah bolehkan laki-laki menikahi perempuan, karena itu manusiawi. Nah, itulah hormon dirangsang secara alami hubungan suami istri. Ada lagi hormon itu dirangsang, hormon dalam otak manusia sebab sentuhan. Sebab sentuhan. Misal seorang bayi ketika dia menangis di atas tempat tidurnya, datang ibunya, digendong, diberikan ASI, anak itu jadi diam. Pelukan itu menenangkan akalnya walaupun dia masih balita. Itu hormon dalam otaknya secara alami. Dan juga harusnya kepada anak-anak kita ini tetap dilakukan. Kadang-kadang kan apalagi kita yang suami-suami ini lebih sering di luar, sangat jarang kadang-kadang seorang ayah ini memeluk anaknya, karena sentuhan itu bisa merangsang otak si anak. Itulah hormon tadi. Dan juga Rasulullah mengajarkan ketika Abdullah bin Abbas lahir, ayahnya, jadi itulah kehebatan kekerabatan Nabi Muhammad ini. Rasulullah menikah dengan seorang perempuan namanya Maimunah. Maimunah ini punya kakak, menikah dengan paman Nabi yang bernama Abbas. Jadi Abbas dengan Rasulullah itu sepengambilan kan, istri mereka kakak adik. Makanya anaknya Abbas leluasa di rumah Nabi, yaitu di rumah istri Nabi yang bernama Maimunah. Kenapa? Itu kan eteknya itu kan dalam tutur kita kan. Jadi Abbas sering membawa anaknya, padahal Rasulullah itu sendiri kan keponakannya, anak dari saudaranya kan. Abbas dengan Abdullah awang adik.
Maka Rasulullah pun memeluk Ibnu Abbas dan mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih dalam agamanya dan ajarkan dia ta'wil, artinya penafsiran Al-Quran. Jadi bapak-bapak sekalian, harusnya setiap anak kita berangkat sekolah, di saat dia menyalam kita, coba peluk dia, cium dia, walaupun dia sudah SMP, sudah SMA, walaupun dia sudah anak gadis, karena dengan meletakkan tangan kita di punggungnya, itu akan merangsang hormon otaknya, dia akan pintar dan cerdas. Itu perlakuan Rasulullah kepada seorang anak, dan harusnya kita meneladani. Kadang-kadang kan datang anak wakan, Pak, bayi rapi sekolah, tak jajan, ada lagi jajan kan, syukur-syukurnya menyala kan, kadang-kadang assalamualaikum langsung pergi kan. Jadi kadang-kadang tidak lagi diwarisi anak kita ini watak sifat baik kita, tabiat kita. Apa sebabnya? Karena dukungan dari kita itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, otak manusia terdiri dari 4 hormon tadi, bisa disentuh, artinya ada, bisa dirangsang dengan sentuhan, dengan memeluknya, dengan merangkulnya. Semakin sering anak-anak kita, semakin jahat anak itu, semakin sering dirangkul tanpa dinasihati, pada akhirnya otaknya itu akan terpengaruh. Tapi sebaliknya, semakin kita jauhi si anak, semakin kita musuhi, semakin kita hindari, dia akan semakin leluasa berbuat jahat, akan semakin takut. Jadi Allah itu memang benar-benar luar biasa mendesain otak manusia dan juga mendesain tubuh manusia. Dan Quran juga mengajarkan dengan berzikir kepada Allah, hormon yang 4 dalam otak manusia, termasuk endorfin tadi, hormon bahagia, hormon ketenangan, itu akan bisa dirangsang dengan zikir kepada Allah. Kadang orang kan tidak sampai ke situ. Ada yang mengajak dia ngasih morfin, narkoba, ganja, ekstasi. Di saat dia mengisap itu, menghirup itu, memang ke otaknya fly kan, dipaksa dengan bahan-bahan Arab itu, otaknya ini dirangsang. Tapi semakin lama, semakin ada ketergantungan, pada akhirnya kan merusak otak manusia. Itu sebabnya dilarang dalam agama dan juga negara. Atau karena ada orang itu mendapatkan hormon endorfin dengan tertawa, macam 17 atau 16 Agustus patang itulah kan, awak mandi orang lupa panjat pinang tu, awak kan ketawa-tawa. Itu pada hakikatnya sedang merangsang endorfin kita, hormon bahagia, dengan senang, dengan bahagia. Lalu datang panik, pulang lagi ke rumah, muncul lagi, sempit lagi hormon ini kan, mulai berkurang karena hiburan tadi sudah berakhir. Atau dengan menonton handphone, kadang-kadang apalagi di zaman sekarang ini kan, nengok handphone, scroll, sebentar kita ketawa, sebentar sudah menangis kan, itu nggak apa-apa. Memang itulah hormon manusia dalam otak, endorfin, hormon bahagia. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, lebih baik konsep Quran mengajarkan kita merangsang otak manusia, otak kita ini dengan zikir kepada Allah. Pada Quran dan juga hadis Bapak Ibu sekalian, makna zikir itu bukan hanya pegang tasbih, bukan itu, atau pegang tasbih digital, tidak. Zikir itu yang pertama, ini yang paling tinggi. Apa kata Allah? Aqimus sholata li zikri, dirikanlah solat sebagai zikir kepada Allah. Artinya solat itu adalah zikir. Tapi kan lagi-lagi kita solat itu tidak memberikan ketenangan. Justru semakin sering orang solat, harusnya semakin tenang hidupnya. Tapi kenapa sudah lama kita solat? Ternyata inilah gunanya kita belajar. Kalau belajar hukum sah batal, itu namanya syariat. Sah solatnya, batal solatnya, itu syariat. Tapi kan ada rasa. Rasa ini disebut dengan ilmu tasawuf. Rasa ini tidak bisa diceritakan. Sama, kita sama-sama makan semangka. Yang satu bilang
ikum manikana semangka, ada yang biasa dia. Jadi ini kan rasa, satu buah rasanya beda. Ini tergantung orangnya. Yo kalau apa itu sedang panas dalam, yo ambulan dimakan dan itu lemah kan. Jadi ini rasa. Masalah solat juga sama. Kalau kita betul-betul menikmati ibadah itu, maka solat itu akan memberikan pengaruh pada otak manusia. Itulah yang membawa ketenangan. Sama dengan sentuhan suami istri tadi, sama dengan sentuhan orang tua kepada anak tadi. Ada ilustrasi begini, Bapak sekalian. Anak kecil di rumahnya kebetulan tidak ada kamar mandi, tidak ada WC. Setiap anak ini mau buang air, dia harus ke sungai. Di sungai ini apalagi daerah Sinunukan, Batahan, Natal, ada buayanya kan? Nah, si anak ini tengah malam ajak ibunya, "Ma, saya mau buang air." Dikawani sama ibunya. Umur anak ini baru 3 tahun atau 4 tahun. Tengah malam anak itu buang air di pinggir sungai. Ada buaya, ada ular, ada binatang-binatang buas. Dia tidak khawatir. Kenapa anak ini tidak takut? Karena ditemani ibunya. Kan karena ditemani ibunya, dia tidak khawatir. Anak ini justru harusnya udah siap ini buang air ini, masih asik main-main tanah sambil jongkok itu kan. Nyamuk banyak. Ibunya ini kan sudah ngantuk, tidak memperhatikan, tapi si anak ini tenang, dia tidak takut. Jadi begitulah gambaran ilustrasi kenapa seseorang itu dalam sholatnya mendapat ketenangan. Dia tidak takut menghadapi dunia karena ia yakin diawasi oleh Tuhan. Nah, kehadiran dalam hati itulah yang sulit. Kita tidak menghadirkan perasaan, rasa tadi dalam ibadah tidak kita hadirkan, sehingga ibadah itu pun tiada bermakna. Kalau sah tetap sah, karena dia memenuhi rukun dan syaratnya kan, tidak batal sholatnya, tapi rasa itu tidak kita dapatkan. Sama dengan anak kecil tadi, dia punya rasa aman karena ia yakin buaya, binatang buas yang ada di sungai itu tidak akan mengganggunya, ada ibunya yang mendampingi. Lalu itu yang harus kita hadirkan. Persoalan apapun dalam kehidupan ini, dalam solat seharusnya kita merasa tenang, kita merasa nyaman. Laksana Rasulullah SAW dalam solat malamnya tidak merasakan kakinya sudah keletihan. Selesai solat malam kakinya sudah membengkak, karena yang dibaca dalam satu rakaat mau 12 juz. Pernah diikuti oleh sahabat yang lain, Huzaifah Al-Yamani. Mereka ikuti rakaat pertama selesai Al-Baqarah. Ini habis Al-Baqarah ini pasti ruku. Pikir Huzaifah Al-Yamani, rupanya lanjut Ali Imran. Habis Ali Imran, apa dalam hati Huzaifah? Ini habis Ali Imran ini pasti ruku. Ternyata lanjut pada surah An-Nisa. Akhirnya mereka tidak lagi ingin mengikuti Rasulullah sholat malam karena mereka khawatir sering menepak dan menerka-nerka kapan rukuk Rasulullah. Sholat mereka tidak jadi usul, bukan karena tidak tahan, mereka asik menepak dan menerka. Artinya kan di situ dapat kita pahami Rasulullah sekelas Habibullah, dia kekasih Allah yang paling dekat dengan Allah. Sholatnya 1 rakaat mau 10 juz, 20 juz 1 rakaat. Apa yang menyebabkan itu nikmat? Rasa tadi. Kalau kita baru kul huwallah dibaca imam di masjid kan, yung panjang banget surah dibaca itu. Padahal kul huwallah ya kan. Itu kan persoalan rasa. Mungkin yang mengimaminya kita sudah gondok kian dengan orangnya, kan sudah muak kian dengan imamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah sebutkan salah satu upaya kita mendapatkan ketenangan itu adalah dengan sholat. Tapi sholat yang dimaksud itu hadirkan rasamu diawasi oleh Allah, hadirkan dalam hatimu bersama Allah. Kalau tidak bisa, yakinlah Allah memperhatikanmu, Allah melihat. Yang disebut dengan ihsan dalam ilmu tauhid kan, beramallah seolah-olah kau melihat Allah. Jika tidak bisa, yakinlah Allah melihat. Lalu yang kedua setelah sholat, ada tips atau cara mencapai ketenangan itu adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyib yang kita sebut dengan zikir habis sholat.
Zikir habis solat itu kan begitu salam ke kiri kita baca astaghfar 3 kali minimal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingin yang panjang boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh, tapi minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru merubah posisi. Maksudnya boleh kita duduk bersila, boleh bergeser, maju, mundur. Intinya selesaikan dulu istighfar yang 3 itu. Setelah selesai istighfar 3 kali, baru kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud salam fa hayna rabbana bis salam wa dakhilal jannata ma'as salam. Tabaraka wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Kalau hafal lanjut lagi Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, aku tidak bisa menolak apapun apa yang Engkau berikan kepadaku. Wala mu'ti'a lima mana'ta. Tidak bisa aku menerima apapun yang telah Engkau cegah untukku. Itu pengakuan kepada Allah, penyerah. Lalu wala apa lagi? Wala radda lima qadaita. Ya Allah, aku tidak mampu menolak atas keputusan apa yang telah Engkau tetapkan dalam hidup. Wala radda lima qadaita. Wala yanfa'u zal jaddi minal jaddi. Baru lanjut subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah akbar 33. La ilaha illallah sekali. Itu kan dampaknya, itu kan memberikan ketenangan. Tapi lagi-lagi kita ini kan dalam berzikir pun tidak bisa mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena kita tidak khusyuk, tidak serius mengucapkan itu. Kadang-kadang ada orang dizikirkannya sambil menyanyi, macam-macam. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Siti Nurubaya. Paanu jangan subhanallah, alhamdulillah, Siti Nurubaya. Itu kan adalah lain, kan? Itu makanya bagi pengurus masjid harusnya menghindari tulis-tulisan yang mengganggu kehusukan jamaah dalam masjid. Karena kadang orang gue dalam masjid itu kalender almanak kan? Nah, itu kadang-kadang mengganggu pikiran orang yang berzikir. Nah, mulai kalau solat, kalau ada tulis-tulisan di baju kaos itu adan solat di sok pertama, usahakanlah solat di sok paling belakang. Nah, kalau dia di sok pertama di belakang imam pula mengganggu kehusukan orang berzikir di dalam di belakang. Pas imam makmum di belakang sok baris kedua itu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas matanya tertuju ke baju kaos kawan yang di bukunya. Wallah subhanallah, subhanallah, coblos nomor 2. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kan macam-macam, kan? Nah, itulah yang mengganggu kehusukan. Jadi dalam berzikir kita juga harus serius agar memberikan dampak positif dalam tubuh. Itulah merangsang hormon yang 4 tadi, endorfin tadi, hormon bahagia itu bisa dirangsang dengan berzikir. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita tidak boleh berzikir dengan menutup mulut atau tidak menggerakkan lidah? Karena dengan mengucapkan zikir atau dengan berkata-kata itu kan bisa, mulut kita kan menghasilkan enzim kan? Makan semangka ini kan bagusnya kan lama kita mengunyah kan? Karena air liur itu atau enzim itu yang turun dari otak itu mempengaruhi naik lagi ke atas. Bayangkan kalau kita baca subhanallah, 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 ala penuh air liur dalam perut, kan awak telan tu kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah enzim tadi yang dikirim lagi ke otak. Sementara air liur yang kita telan itu sudah dibasahi dengan zikrullah. Itulah makanya memberi dampak ketenangan dalam tubuh manusia. Allah kan menyebutkannya simpel, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikrullah hatimu menjadi tenang. Jadi cara mendapatkan ketenangan itu sholat. Kedua dengan zikir setelah sholat. Yang ketiga adalah dengan berdoa, bermohon kepada Allah bisa membuat hati kita tenang. Karena setiap kita punya masalah, kalau diadukan pada orang lain tidak memberikan solusi. Tapi coba adukan kepada Allah dalam sholat malam. Rasulullah sebutkan Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit bumi. Maka di saat itulah kita bermunajat, ya Rabbi, ya Tuhanku. Adukanlah semua persoalan.
Allah itu merasa malu tidak mengabulkan doa seorang hamba, padahal hamba itu telah mengangkat kedua tangannya. Kalau sudah hamba mengangkat kedua tangan, Allah malu tidak mengabulkan doa itu. Bayangkan, innallaha hayyun, sesungguhnya Allah merasa malu tidak mengabulkan doa seorang hamba, karena hamba itu juga sudah sempat mengangkat kedua tangan. Di penghujung malam kita mengangkat dua tangan berdoa kepada Allah, maka Allah akan hadirkan ketenangan dalam hati kita. Itulah dengan doa. Lalu yang keempat adalah dengan membaca Al-Quran. Dalam Quran kan disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, artinya zikir. Al-Quran itu sebagai zikir. Bacalah Al-Quran, karena dengan Al-Quran itu kita dengarkan, Al-Quran kita perdengarkan, memberi dampak positif bagi orang-orang yang mendengar. Bapak Ibu sekalian, beda murotal MP3 atau video yang diperdengarkan dengan kita yang membaca, itu beda. Al-Quran itu jadi obat, tapi tergantung orang yang menyiapkannya. Nah, rekaman itu kan belum tentu, wallahu a'lam apa niatnya. Bisa jadi sedang mengimami sholat imam besar Masjidil Haram direkam orang, diputar kan? Niatnya kan tidak ada. Beda juga dengan ayat ruqyah yang kita download, kita putar-putar, tidak memberi manfaat. Kenapa? Bisa jadi si ustaz yang sedang meruqyah direkam orang meruqyah si fulan, kita pergunakan untuk diri kita. Niatnya kan bukan untuk kita. Jadi lebih baik bagaimana Pak Ustaz? Kita yang baca, bacalah di rumah, bacalah dalam banyak kesempatan dimanapun tempat perhentian kita. Dalam ilmuwan disebutkan tahun 1999 ada 10 ilmuwan Jepang meneliti air bisa merespon ucapan manusia. Berbulan-bulan mereka meneliti air ledeng, air pam, air sungai, air gunung. Mereka teliti apa respon dan tanggapan air terhadap ucapan manusia. Sampailah mereka pada titik ingin menguji ungkapan-ungkapan dalam Islam, maka mereka ucapkan pada air itu dengan kalimat Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu ini dimasukkan dalam kulkas atau freezer. Dalam es batu itu kan ada garis-garis, ada kristalisasinya kan ada. Ternyata mereka teliti, mereka lihat dengan alat mikroskop kristalisasi air dalam es itu. Ternyata dengan diucapkan Bismillah, responnya begitu indah, seperti gambaran bunga, seperti lukisan alam. Mereka bandingkan dengan penelitian ungkapan-ungkapan buruk, dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, tidak baik kan? Ternyata air ini merespon kalimat buruk dari manusia, kalimat baik dari manusia, apalagi kalimat zikir. Dari situlah mereka 10 orang yang agamanya non muslim, orang Jepang ini, 10 ilmuwan Jepang, 6 orang masuk Islam, 4 orang bertahan pada agama lama. Nah, 6 orang yang masuk Islam ini kan buat buku penjelasan the power of water, kekuatan dalam air. Mereka yang menguraikan, ternyata 1/4 atau 1/3 dalam tubuh manusia ini kan air, cairan. Ketika sering kita ucapkan Astagfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, bayangkan dalam sehari semalam kita sholat fardu 5 kali. Rasulullah ajarkan jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Kita baca itu, ditambah lagi baca Al-Quran, maka tubuh manusia, cairan dalam tubuh manusia akan merespon itu. Dan juga anak kita yang tidur di kamar, suami atau istri yang ada di rumah, air dalam baskom, air dalam ember, air dalam galon, semuanya ini kan cairan akan merespon bacaan Quran yang kita baca dalam rumah kita.
Jadi yang pasti konsep Quran sederhana. Mendapatkan ketenangan itu adalah salah satunya dengan membaca Al-Quran. Sholat, zikir habis sholat, lalu berdoa, keempat baca Quran. Lalu yang kelima sekalian adalah dengan kajian seperti ini. Ini yang kelima, mendapatkan ketenangan itu ya memang harus pengajian. Awak di rumah kan masing-masing ada masalah. Bisa jadi no barangkali semua orang rupanya kemarin boncengan, wah itu sedang cakapan. Tapi biasa sudah selesai mengaji, pasti akur kedua kan. Kenapa? Mungkin ada cerita yang mau diceritakan. Nah, tadi kecil manusia itu kan mulai berbicara. Artinya hasil dari pengajian itu membawa ketenangan, membawa keharmonisan dalam berumah tangga, membawa kedamaian dalam rumah kita. Kajian. Bapak Ibu sekalian, laki-laki yang tidak ditempa dengan majelis ilmu, maka hidupnya akan dikuasai oleh nafsunya. Yakinlah, kalau orang malas mengaji, malas menghadiri pengajian, dia akan dikendalikan oleh nafsu. Perempuan yang jarang atau yang malas mengikuti kajian, dia akan dikuasai oleh perasaannya. Perasaan. Terus dia cemburu, terus dia berlebihan, terlalu teroperaktif kan, memperhatikan kita berlebihan, cemburu buta. Itu sebab karena si istri jarang pengajian. Maka solusinya Allah sebutkan, Rasulullah ajarkan, hadirkan mereka dalam majelis ilmu. Laki-laki yang malas pengajian, hidupnya dikuasai oleh nafsunya. Perempuan yang malas ikut kajian, dia akan dikuasai oleh perasaan. Semua dipikirkan dengan perasaan, semua diputus dengan perasaan, bukan dengan logika. Maka kalau sudah sampai masalah seperti itu, maka hadirilah pengajian majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan. Mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, atau untuk memerdekakan diri kita dari penjajahan nafsu ammaratun bisu, atau dari jajahan nafsu lawwamah, sehingga kita merdeka menuju nafsu mutmainnah. Caranya dengan 5 zikir tadi yang Allah ajari kita. Ilmuwan kesehatan sudah meneliti hormon manusia ada 4 dalam otak. Salah satunya ada endorfin, hormon bahagia. Kalau kita bahagia dalam sholat, bahagia dalam zikir setelah sholat, bahagia dengan baca Quran, bahagia dengan berdoa, bahagia dengan pengajian, itulah ketenangan sejati. Pada akhirnya ketika kita meninggal dunia, itu yang dipakai malaikat memanggil ruh seseorang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datang malaikat itu dari sebelah kanan awak. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, keluarlah. Ayo awak pulang kepada Tuhanmu dengan segala kerinduan. Irji'i, keluarlah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan kerinduan. Berjalan roh awak itu dari ujung jari kaki itu sampai ke kepala, keluar dari ujung. Itu orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, yang banyak dosa maksiat, rohnya keluar dari ubun-ubun dulu. Mati kepala, sudah mati dada, tangan sudah dingin, kaki masih panas. Berarti rohnya keluar dari ujung jari kaki. Sedikit amalnya, banyak dosanya. Kalau kita menghadapi orang seperti itu, perbanyaklah berdoa, karena akan ke neraka itu Allah tempatkan pulang. Tapi kalau orang beriman, nanti setelah kita berbangkit dari kubur, Allah berfirman lagi, fadkhuli fi ibadi, wahai hambaku, kau gabung ke sana. Kenapa? Karena bangkit dari kubur kita berombongan, bersop-sop. Dalam surah An-Naba itu disebutkan, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiupkan sangkakala yang kedua, berbangkit manusia dari kuburnya, kamu akan didatangkan afwaja, berbondong-bondongan. Ada kelompok Rasulullah, orang beriman di belakangnya. Ada kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, kelompok Fir'aun, orang zalim di belakangnya. Lalu Allah perintahkan kita, wadkhuli fi ibadi, kau gabung sana. Kelompok hambaku, kata Allah. Berjalanlah orang beriman yang dikomandoi oleh Nabi Muhammad sampai ke pintu surga. Allah nyambut lagi, wadkhuli fi ibadi, ujungnya wadkhuli
jannati, masuklah dalam surga. Nah, itu kan istimewa. Mendapatkan itu di dunia harus kita berusaha dengan 5 zikir yang Allah ajarkan tadi. Bukan hanya dengan memegang tasbih, bukan hanya dengan memegang tasbih digital atau menghitung ruas-ruas jari, tapi zikir itu dalam Quran dan hadis disebutkan ada 5. Carilah itu untuk mendapatkan ketenangan. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita berdiskusi. Mana tahu